إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون والمؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua berbagai kenikmatan, kebaikan, serta kemudahan Allah berikan kepada kita semuanya. Juga izin dan kekuatan Allah berikan kepada kita semuanya. Kiranya Allah memudahkan gerak kaki kita, Allah memudahkan seluruh hati kita bersama-sama berhari di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba-Nya, yaitu melaksanakan sholat bagi Jumat kita seluruh hamba-Nya. Oleh karena itu kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Zat yang esa, tiada sekutu, tiada tandingan dan tiada sesembahan yang lain selain kita menghormati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita berharap bahwa kesaksian yang telah kita nyatakan yang bersumber dengan kesadaran dan keikhlasan kepadanya kelak akan beroleh balasan ampunan dan keselamatan tatkala kita nanti menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala akibat perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Dan kita juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, kekasihnya yang tercinta, menyampaikan wahyu kebenaran dari Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya Allah, limpahkan selawat dan salam yang sempurna kepada hamba dan Rasul-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkiranya selawat dan salam ini juga tercurahkan dan teralirkan kepada seluruh sahabat dan keluarga sekalian. Kemudian saya berwasiat kepada seluruh jemaah sekalian, khususnya kepada diri saya sendiri, agar mari kita tidak berajak dan tidak berdosa untuk selalu dan senantiasa diingatkan, untuk selanjutnya saling mengingatkan satu sama lain di antara kita akan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sungguh sudah banyak pelajaran tentang kebenaran agama ini disampaikan kepada kita semuanya. Sungguh telah berulang kali hikmah-hikmah tentang kebenaran agama ini diperdengarkan kepada kita semuanya. Dan sungguh kita sudah mengetahui sungguh jauh. Kita juga sudah sangat memahami bahwa iman dan takwa adalah merupakan sebaik-baik bekal, sebaik-baik perbedaan tatkala kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sudah dimana dirahmati Allah, khususnya para orang tua kami yang kami muliakan. Kita telah melalui bulan Al-Muharram. Hari ini kita telah masuk di bulan Safar, tepatnya pada tanggal 7 Safar tahun 1447 Hijriah. Bagi mereka yang memperhatikan keadaan waktu, bagi mereka yang melihat dan memikirkan keadaan dirinya di hari-hari, di waktu-waktu yang telah dia lalui, maka boleh jadi dia akan berpikir bahwa seolah-olah waktu ini berjalan begitu cepat, seolah-olah tanggal, hari berlalu begitu cepat. Jadi sering dibahas yang dirahmati Allah. Hari tidak akan bertanya kepada kita, waktu tidak akan bertanya kepada kita, dan terlebih dahulu kapan dia akan datang, bahkan ia berlalu dari diri kita. Waktu tidak akan mengkonfirmasi kedatangannya, bahkan kepergiannya dari diri kita. Maka siap atau tidak siap kita akan menghadapi dan melalui waktu itu.
Hadirin sekalian dirahmati Allah, umur kita memang semakin bertambah, tapi batas kehidupan kita di dunia ini tetap semakin berkurang. Maka pernyataan terakhir ini yang menjadi seharusnya perhatian kepada kita bersama, bahwa bagaimana kita akan mempersiapkan akhir dari episode kehidupan kita di atas batu permukaan bumi Allah ini. Hadirin sudah dibaca dirahmati Allah, waktu amat sangat penting sehingga hampir setiap orang mereka akan memikirkan, bahkan setiap bangsa pun mereka sangat memperhatikan keadaan waktu itu sendiri, yang tentunya tergantung pada orientasi masing-masing pada diri manusia atau bangsa itu sendiri. Barangkali secara familiar kita sering mendengar ada sebuah ungkapan time is money. Ada orang-orang yang beranggapan bahwa waktu bagi mereka adalah masanya untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Bagi mereka waktu adalah harta, waktu adalah uang. Bagaimana mengumpulkan sejumlah harta untuk bisa dimiliki. Bahkan boleh jadi waktu bagi mereka adalah untuk menemukan sejumlah harta yang boleh jadi hanya untuk memuaskan pada nafsu jasa dia. Hari ini sudah dimati dengan Allah. Bagi orang-orang yang beriman, tentunya juga memiliki pandangan terkait dengan waktu. Dan bagi orang-orang yang beriman, bahwa waktu amat sangat berharga dan tidak hanya sebatas pada sesuatu yang bersifat materi yang belaka. Karena orang-orang yang beriman tahu benar bahwa waktu adalah merupakan sesuatu aset yang Allah berikan kepada dirinya. Barangkali juga merupakan sesuatu yang paling berharga dalam dirinya. Maka selalu muslimin Allah, maka setidaknya ada beberapa hal di mana agama, para ulama mengajarkan kepada kita semuanya bahwa bagaimana kita memperhatikan terkait dengan diri kita akan waktu itu sendiri. Yang pertama, bahwa waktu adalah merupakan aset yang sangat terbatas dan sedikit. Hadirin sudah dibaca dalam Allah. Setiap kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah, tapi waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini amat sangat terbatas dan sangat sempit. Dan sesuatu yang amat sangat terbatas, maka bagaimana kita bisa memperhatikan keadaan waktu itu secara baik agar bisa memberikan kebaikan-kebaikan bagi diri kita, bahkan bagi orang lain. Bahkan secara terperinci, secara lebih terperinci, bagi Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa bagaimana kita harus memikirkan keadaan diri kita terkait dengan waktu itu sendiri. Dan sebagai bagi Rasulullah menjelaskan kepada kita semuanya, dari faksan qabla faksi, perhatikan akan 5 hal, perhatikan akan 5 perkara sebelum datangnya 5 hal, sebelum datangnya 5 perkara itu. Sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqatika, wa binaka qabla kafika, wa faragaka qabla sabrika, wa hayataka qabla mautika. Secara lebih terperinci bagi Rasulullah menjelaskan kepada kita agar bagaimana kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Sababaka qabla haramika, ingatlah masa muda sebelum datang masa tua. Wasihataka qabla saqatika, ingatlah akan masa sehat sebelum datangnya penyakit. Wa bidaka qabla fakrika, ingatlah masa kaya sebelum datangnya kefakiran. Wa faragaka qabla sabrika, dan ingatlah masa lapang sebelum datangnya masa sempit. Wa hayataka qabla mautika, dan ingatlah ketika Allah masih memberikan nafas dalam kehidupan ini sebelum Allah menarik nafas ruh dalam jasad kita. Hari ini sudah dibaca dengan Allah. Tentunya memang untuk melakukan amal-amal kebaikan, untuk melakukan amal-amal
terikat oleh keadaan, tidak terikat oleh waktu. Kapan, di mana saja kita terus bisa melakukan amal-amal soleh, kita bisa melakukan amal-amal kebaikan. Tetapi barangkali juga sudah kita sepakat bahwa ketika kondisi fisik kita masih kuat, ketika Allah masih memberikan kelapangan kepada diri kita, ketika Allah masih memberikan jasa yang cukup dan kesehatan yang cukup kepada kita, tentunya akan lebih maksimal bagi kita untuk melakukan amal-amal kebaikan, untuk melakukan amal-amal soleh. Maka bagi orang-orang yang beriman, mereka akan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan. Terlebih-lebih waktu dan kesempatan itu adalah waktu yang cukup bagi dirinya untuk melakukan amal-amal kebaikan secara lebih baik. Kemudian yang kedua, bagi orang-orang yang beriman, waktu terkait dengan produktivitas. Hari ini sudah dibagi dalam hati Allah bahwa bagi orang-orang yang beriman, dia benar tahu waktu yang dia miliki amat sangat terbatas. Maka dia berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Dan bukan hanya satu pekerjaan, tapi boleh jadi 1, 2, 3, bahkan lebih dari beberapa pekerjaan bisa dia selesaikan. Dan bahkan pekerjaan itu dia selesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal itu karena dia menyadari bahwa waktu yang dia miliki amat sangat terbatas, sehingga dia berusaha untuk bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya dan menyelesaikan semuanya. Kemudian yang ketiga, waktu terkait dengan efektivitas. Hari ini sedang dibahas di rahmat Allah. Bagi orang-orang yang beriman tahu benar bahwa sesuatu harus yang dia kerjakan, atau katakanlah pekerjaan yang harus dia selesaikan, maka di dalamnya dia juga akan menimbang tentang keseimbangan, tentang skala prioritas. Kita perlu memiliki tanggung jawab dan pekerjaan terhadap diri kita. Kita mungkin memiliki tanggung jawab dan pekerjaan dalam kehidupan sosial kita. Bagi orang-orang yang beriman, mereka akan berusaha menuntaskan semua pekerjaan itu dengan melihat skala keseimbangan dan prioritasnya. Terkadang ada orang-orang yang di luar sana mungkin cukup dikenal, mungkin cukup disadari dalam bidang pekerjaan yang memiliki jabatan, sehingga orang cukup mengakui, bahkan mengakutinya boleh jadi. Tetapi dalam kehidupan keluarganya, dia tidak mendapatkan tempat, dia tidak terlihat dalam kehidupan keluarganya. Karena boleh jadi dia sibuk di luar sana, tapi dia lupa bahwa dia punya keluarga, dia punya kehidupan pribadi terhadap keluarganya yang dia lupakan. Jika boleh jadi di luar sana mungkin dia bisa dikatakan orang yang sukses, tapi justru dalam kehidupan rumah tangganya dia menjadi orang-orang yang tersingkirkan. Kemudian yang keempat, bahwa waktu adalah merupakan bagian dari amanah yang Allah berikan, yang pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Hari ini sudah yang dirahmati Allah. Dalam sebuah riwayat baginda Rasulullah menjelaskan bahwa nanti pada yaumul hisab, pada yaumul akhir, Rasulullah menjelaskan bahwa tidak akan bergerak kaki seorang hamba dari tempat hisabnya sebelum dia ditanya menerima bertanya tentang 4 hal. Dan salah satu dari 4 hal itu yang pertama adalah an-umuri bima afnahu, akan ditanya tentang umurnya. Bagaimana, kemana dia menghabiskan waktunya, dia menghabiskan umurnya. Maka bagi orang-orang yang beriman, waktu adalah sesuatu bagian dari amanah yang Allah berikan kepada dirinya, yang pada akhirnya pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Hadirin sedang di hadapan Allah, begitu amat sangat pentingnya waktu dalam pandangan orang-orang yang beriman. Barangkali dulu ketika kita masih anak-anak, ketika kita masih kecil, ketika kita masih remaja, kita sering dinasihati oleh orang tua kita. Nah, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Nah, belajarlah dengan baik. Dan hari ini, nasihat itu, kalimat itu, wejangan itu, boleh jadi kita teruskan kepada anak-anak, bahkan kepada cucu-cucu kita. Hari ini boleh jadi nasihat itu juga kita teruskan kepada anak-anak kita. Mengapa kita teruskan? Karena hari ini boleh jadi kita baru mengetahui
bahwa betapa sangat berharganya waktu dalam kehidupan manusia. Kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita, bahkan kepada cucu-cucu kita. Nah, belajarlah engkau dengan baik-baik. Nah, belajarlah engkau dengan sungguh-sungguh. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu agar mereka, anak-anak bahkan cucu-cucu kita, jangan sampai mereka kehilangan waktunya yang mungkin boleh jadi hari ini tidak juga telah kehilangan waktu dan kesempatan hidup dalam diri kita. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah, karena keterbatasan waktu dan ilmu yang kami miliki, tidak banyak yang bisa sampaikan dalam kesempatan yang kita ini. Tapi mudah-mudahan hari ini kita berharap kepada Allah agar kiranya waktu yang telah berikan kepada kita semua adalah merupakan bagian dari hikmah, dan hikmah ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki keadaan kita di hadapan Allah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal muslimun wal muslimat, ittaqullah haqqa tuqatih wa 'ala يصلون على النبي صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات جعلنا في خير. اللهم اغفر لنا وصل رسالنا وفهم ايماننا ونور قلوبنا ووسع رزقنا يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان